Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Prihandini Putri Ajni. Saya Nur Salsarah Madani. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai Perang Sudan. Latar belakang Perang Sudan. Sudan dikenal dengan negara dengan penduduk padat dan heterogen agama, ras, suku. Sebagai konflik diawali dengan permasalahan agama dan ekonomi. Perbedaan agama ini dijadikan alasan bagi kaum fanatik untuk berkonflik dengan agama lain. Alasannya adalah perbedaan perlakuan dari pemerintah terhadap salah satu agama yang merupakan agama fundamental, yaitu Islam. Hal ini ditentang oleh agama Kristen dan animis yang menuntut diberlakukannya pemerintahan sekuler. Selain itu, adanya kesenjangan ekonomi dan sosial juga merupakan pemicu adanya konflik. Hal ini diperparah dengan pembatalan Perjanjian Addis pada tahun 1983 yang mengatur tentang pemerataan otonomi dan kesetaraan antara wilayah utara dan selatan di Sudan. Di antara wilayah utara mayoritas Islam dan wilayah selatan mayoritas itu Kristen, dan akhirnya menimbulkan perang sipil. Selanjutnya ada dampak Perang Sudan. Yang pertama, Perang Sudan menyebabkan kematian ribuan orang dan pengungsi jutaan orang. Yang kedua, Perang Sudan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, termasuk jalan, jembatan, dan bangunan. Yang ketiga, Perang Sudan menyebabkan krisis ekonomi yang parah, termasuk inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, inflasi mencapai 800% yang menyebabkan harga impor pangan tak terjangkau. Yang kelima, sejumlah aktivitas panen petani terhenti. Yang terakhir, wilayah yang tengah perang saudara menghadapi krisis kelaparan. Alasan ingin berpisah. Yang pertama itu ada perbedaan etnis dan agama. Sudan Selatan memiliki etnis dan agama berbeda dengan Sudan Utara. Sudan Utara itu mayoritasnya beragama Islam dan Sudan Selatan beragama Kristen. Yang kedua itu ada ketidakadilan ekonomi. Sudan Selatan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan bagian yang adil dari sumber daya alam dan ekonomi di Sudan. Yang ketiga itu ada penindasan politik. Sudan Selatan merasa bahwa mereka ditindas oleh pemerintahan Sudan dan tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, akhir Perang Sudan. Perang Saudara Sudan berakhir setelah disepakatinya perjanjian damai yang menyeluruh pada tahun 2003. Perjanjian tersebut mengatur pengadaan referendum bagi masyarakat Sudan Selatan. Referendum tersebut menghasilkan kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Dan pada tahun 2011, Republik Sudan Selatan terbentuk dan memperoleh pengakuan internasional dari PBB. Maker memiliki peran penting dalam Perang Sudan karena beberapa alasan. Yang pertama, beliau adalah pemimpin gerakan separatis. Maker adalah pemimpin gerakan separatis di Sudan Selatan yang berjuang untuk kemerdekaan wilayah tersebut dari Sudan Utara. Yang kedua, peran dalam Perang Saudara. Maker terlibat dalam Perang Saudara Sudan kedua pada tahun 1983 sampai 2005 dan menjadi salah satu pemimpin utama gerakan separatis Sudan Selatan. Yang ketiga, pengalaman politik. Maker memiliki pengalaman politik yang luas termasuk menjadi wakil Presiden Sudan Selatan dan pemimpin partai oposisi SPLM 10. Yang terakhir, kemampuan diplomatik. Maker memiliki kemampuan diplomatik yang baik, terbukti dari kemampuannya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Sudan dan komunitas internasional. Dengan demikian, Riek Machar memiliki peran penting dalam Perang Sudan karena kemampuan kepemimpinannya, pengalamannya, politiknya, dan kemampuan diplomatiknya. Salva Kiir Mayardit memiliki peran penting dalam Perang Sudan karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu, dia adalah pemimpin gerakan separatis. Ia adalah pemimpin gerakan separatis di Sudan Selatan dan berjuang untuk memerdekakan wilayah setelah dari Sudan Utara. Yang kedua itu, dia memiliki pengalaman militer. Dia memiliki pengalaman militer yang luas, termasuk bergabung dengan ANYANYA, Gerakan Pemberontakan Sudan Selatan, pada usianya yang ke-16 tahun. Yang ketiga, kepemimpinan dalam Perang Saudara. Dia memiliki pemimpin Tentara Pemberontasan Rakyat Sudan atau SPLA.
dan berperan penting dalam Perang Saudara Sudan kedua pada tahun 1983 sampai 2005. Yang keempat itu adalah Presiden Sudan Selatan. Kir menjadi Presiden Sudan Selatan pertama setelah kemerdekaan wilayah tersebut pada tahun 2011. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.